Mobil ini sejatinya lahir dari program mobil murah pemerintah. Namun, entah bagaimana jeniusnya tim marketing Honda berhasil mencuci otak kita untuk melihatnya sebagai simbol kesuksesan anak muda. Selamat datang di studi kasus bagaimana sebuah kendaraan low-cost green car atau LCGC disulap menjadi lambang kebanggaan dan validasi sosial. Bagi jutaan generasi Z di Indonesia, memiliki Honda Brio bukan lagi sekedar soal perpindahan dari titik A ke titik B. Ini adalah sebuah deklarasi kepada dunia bahwa mereka telah berhasil mencapai kemandirian finansial. Meskipun kenyataannya, banyak dari mereka yang harus mengorbankan kestabilan ekonomi dan rela terjerat hutang jangka panjang demi sebuah ilusi status bergengsi di tengah kerasnya kehidupan ibu kota. Untuk memahami fenomena ini, kita harus memutar waktu kembali ke titik awal. Program LCGC awalnya dicanangkan oleh pemerintah sebagai solusi transportasi terjangkau dengan subsidi pajak untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang ingin beralih dari sepeda motor. Kendaraan ini dirancang sedemikian rupa agar irit bahan bakar dan ramah lingkungan dengan harga yang sangat ditekan. Pada fase ini, tidak ada unsur kemewahan sama sekali. Kendaraan LCGC murni dilihat sebagai produk utilitas yang fungsional. Namun, tim pemasaran melihat sebuah celah psikologis yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa menjual mobil murah dengan embel-embel miskin atau subsidi tidak akan pernah laku keras di kalangan masyarakat Indonesia yang sangat peduli dengan citra sosial. Disinilah letak kegeniusan strategi pemasaran Honda. Alih-alih memasarkannya sebagai mobil murah, mereka memutar haluan 180 derajat. Mereka mereposisi Brio dengan desain yang lebih sporty, agresif, dan dinamis, menjauhkannya dari kesan mobil keluarga yang membosankan. Kampanye pemasaran mereka tidak menyoroti efisiensi bahan bakar atau harga murah, melainkan gaya hidup urban yang aktif, kebebasan, dan komunitas anak muda yang keren. Mereka menyuntikkan DNA balap khas Honda ke dalam sebuah mobil subsidi. Pergeseran narasi ini secara fundamental mengubah persepsi konsumen. Brio tidak lagi dilihat sebagai opsi terakhir karena keterbatasan dana, melainkan pilihan pertama yang disengaja karena dianggap merepresentasikan jiwa muda yang modern dan trendy. Honda tidak lagi menjual tumpukan besi dan mesin. Mereka menjual tiket masuk menuju gaya hidup urban kelas menengah yang diidam-idamkan. Dalam setiap kampanye, kita disajikan visual anak muda sukses yang sedang berkumpul di kafe-kafe mahal, berkeliling kota di malam hari, dan menikmati kebebasan tanpa batas. Ini menciptakan resonansi emosional yang sangat kuat bagi generasi Z yang baru meniti karir atau yang biasa disebut first jobber. Mobil ini dikemas sebagai pencapaian pertama atau tonggak sejarah paling penting dalam hidup mereka setelah lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan. Membeli mobil ini seolah menjadi bukti otentik bahwa mereka sudah dewasa, mandiri, dan mapan secara finansial di mata masyarakat. Mesin pemasaran ini kemudian dipercepat oleh budaya media sosial dan fenomena fear of missing out atau kecemasan tertinggal tren. Ketika satu persatu pemengaruh digital dan teman satu lingkungan mulai memamerkan momen serah terima mobil baru mereka di dunia maya dengan narasi yang menginspirasi, tekanan sosial yang terbentuk menjadi tidak tertahankan. Ada sebuah kompetisi diam-diam di antara generasi Z untuk membuktikan siapa yang lebih dulu sukses dan mapan. Modifikasi ringan seperti mengganti velg atau memasang aksesoris tambahan semakin memperkuat identitas personal mereka, membuat mobil ini terasa eksklusif. Algoritma media sosial terus membombardir mereka dengan konten gaya hidup ini, mengubah keinginan biasa menjadi kebutuhan mendesak. Namun, di balik kemilau kebanggaan tersebut, tersembunyi realita finansial yang cukup suram dan jarang dibicarakan. Untuk mewujudkan ilusi status bergengsi ini, banyak anak muda yang memaksakan diri mengambil skema kredit pinjaman dengan uang muka yang sangat minim dan rentang waktu cicilan yang sangat panjang, bahkan mencapai 5 hingga 7 tahun. Lembaga pembiayaan sangat agresif menawarkan kemudahan persetujuan kredit, menciptakan jebakan likuiditas bagi mereka yang pemahaman keuangannya masih minim. Pendapatan bulanan yang seharusnya bisa dialokasikan untuk investasi berharga atau tabungan masa depan, habis terkuras hanya untuk membayar cicilan berbunga tinggi, biaya asuransi, serta perawatan kendaraan. Mereka secara teknis terlihat mapan di jalanan, namun sebenarnya sedang berjuang keras mempertahankan arus kas mereka setiap bulan. Fenomena masif ini adalah contoh sempurna dari apa yang dalam ilmu psikologi konsumen disebut sebagai konsumsi mencolok, yang telah diadopsi secara luas oleh kelas menengah.
Generasi Z rela membayar harga mahal berupa ikatan cicilan bertahun-tahun bukan murni demi fungsi transportasi kendaraannya, melainkan demi persepsi nilai kebanggaan yang secara artifisial melekat pada merek tersebut. Perusahaan otomotif berhasil mengeksploitasi kebutuhan dasar psikologis manusia akan validasi sosial dan rasa diterima di kelompoknya. Tim pemasar memahami betul bahwa di era modern ini, identitas kesuksesan seseorang seringkali diukur dan dihakimi secara cepat dari barang apa yang mereka tampilkan ke publik, menciptakan sebuah produk ilusi yang secara emosional sangat sulit ditolak. Pada akhirnya, kisah sukses memposisikan Honda Brio untuk menaklukkan pasar anak muda adalah sebuah mahakarya dalam dunia pemasaran dan manajemen merek bisnis. Ini membuktikan secara gamblang bahwa dengan merangkai narasi emosional yang tepat, produk komoditas apapun bisa diangkat nilai jualnya secara eksponensial di mata pasar. Namun, bagi kita sebagai konsumen yang cerdas, fenomena ini adalah sebuah peringatan finansial yang keras. Kita harus mulai melatih diri membedakan antara kebutuhan fungsional sejati dan keinginan semu yang didikte oleh ego serta tekanan sosial dari luar. Kemandirian finansial sejati tidak dibangun dari seberapa cepat kita bisa berutang demi kendaraan pertama untuk dipamerkan, melainkan dari seberapa pintar kita mengelola aset produktif. Jangan biarkan masa muda kita habis hanya untuk membiayai sebuah ilusi status sosial.